Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan dengan bab 3 sub A. Bab 3 sub A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya, untuk materi kali ini, setelah belajar kalian diharapkan memahami tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui proyek, kalian juga harus membuat dokumen sederhana dengan kerjasama. Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, kalian juga harus mampu membedakan muatan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hasil dari PPKI, dan amandemen yang benar. Dengan pengajaran ini, tugas dan soal-soal cara kerjakan dengan cara jujur dan disiplin. Namun sebelumnya, jika subscribe Anda masih merah, silakan di subscribe. A. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub B. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia, serta sub C. Tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Inilah gambaran salah satu kegiatan upacara bendera dan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tahukah kalian, diperlukan proses panjang dalam menyusun naskah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. A. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sidang tanggal 10 Juli tahun 1945 membahas tentang bentuk negara. Sidang tanggal 11 Juli 45 membicarakan wilayah negara, persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar, dan rancangan dan panitia pembentuk rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang PPKI, sidang tanggal 13 Juli, menyampaikan hasil rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 14 Juli menyatakan kemerdekaan, jadi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 15 Juli membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah dibahas pada sidang sebelumnya. Sidang tanggal 16 Juli melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Ini gambaran sidang BPUPKI yang menyepakati rumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar diterima dengan sebulat-bulatnya. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI. Disahkan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sidang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses pengesahannya. 2. Sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang 18 Agustus 1945 membahas pengesahan Undang-Undang Dasar, susunan pemerintahan, dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI. Istilah hukum dasar dijadikan Undang-Undang Dasar. Mukadimah diganti dengan pembukaan. Kalimat pembukaan alinea ketiga atas rahmat Allah yang Maha Kuasa diganti dengan yang atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dikembangkan menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Dalam satu hukum dasar negara Indonesia, maka di sana dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia. Dengan berdasar kepada ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dijadikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua orang wakil presiden diganti menjadi seorang wakil presiden. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti presiden ialah orang Indonesia asli. Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa dengan wajib menjalankan syariat-syariat pemeluknya, dirubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang. Syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Tidak ada ketentuan perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang diatur ketentuan perubahan undang-undang dasar. Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, negara Indonesia bekerja sama seerat-eratnya dengan Dai Nippon. Nah, ini dihapus karena Jepang dianggap sudah tidak perlu lagi. Konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia: Konstitusi RIS, Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara, dan Undang-Undang 45 melalui Dekret Presiden 5 Juli 59, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen. Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI. Susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan pasal aturan peralihan dan ayat aturan tambahan. Hasil amandemen: susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri pembukaan, pasal-pasal, dan 3 pasal aturan tambahan dan 2 pasal aturan tambahan. C. Bentuk dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Penjabaran dari Undang-Undang Dasar dan sebagai dasar hukum tertinggi. Inilah hierarki periodisasi konstitusi yang pernah ada di Indonesia dari 1945, lalu 1949, 50, 59, dan di amandemen tahun 2002. 2. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 dalam berbagai bidang, di antaranya bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Isinya bisa kalian baca lebih lanjut pada buku paket. 3. Dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diperlukan disiplin dan taat peraturan, toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta kerja keras dan rela berkorban. Demikian anak-anak materi pada kali ini. Kalian harus lebih mencermati lagi, melengkapi dengan membaca pada buku paket dan buku-buku yang direferensikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.